Amin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Bapak Ibu sehat semua ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah salah satu doa kita agar kita tetap sehat, dapat memperoleh kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan insya Allah di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini adalah salah satu doa yang minimal 5 kali kita doakan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak kira-kira berapa kali nih dalam satu hari satu malam? Insya Allah lebih dari 5 kali ya. Tapi kalau kurang dari 5 kali ya mungkin nanti bisa ditingkatkan gitu. Kalau cuma 4 kali berarti ada salah satu sholat yang nggak doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada tanggal 16 Maret 2023 ini Allah memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan salah satu rangkaian yang wajib bagi calon jamaah haji Indonesia sesuai dengan daftar yang diberikan oleh kantor Kementerian Agama, bahwasanya yang hadir ibu-ibu bapak-bapak pada saat ini pagi hari ini adalah insya Allah yang terdaftar akan berangkat ke tanah suci Baitullah Makkah Al-Mukarramah. Amin. Tentu dengan syukur tersebut, mudah-mudahan dari awal kemarin, sekarang, masa yang akan datang, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan tekad yang bulat, istiqomah yang tetap teguh, kemudian bapak dan ibu juga bisa menjaga niat, karena niatan kita adalah lillah ta'ala, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada saatnya nanti berangkat ibu-ibu dan bapak-bapak bisa sesuai dengan tuntunan syariat ajaran agama Islam. Salawat dan salam tak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sesuai dengan jadwalnya pada hari ini Kamis, ini adalah manasik yang kedua ya, yang kedua. Alhamdulillah Bapak Haji Ipul Saifullah sudah hadir di ruangan Pak Kepala. Nanti akan memberikan materi bimbingan praktek umroh. Nah, ya mungkin bapak-bapak ibu-ibu sudah ada yang instruksikan membawa pakaian apa ibu? Oh, ya nanti kita praktek, maka yang mungkin membawa motor, mohon maaf harus parkirnya di depan gitu ya, karena kita akan melakukan praktek manasik. Nanti juga bapak dan ibu, kalau mungkin ada istilah-istilah yang bingung, langsung saja ditanyakan nggak apa-apa. Misalkan tahalul, apa tahalul itu misalkan, nggak apa-apa langsung ditanyakan Pak Ustaz. Tahalul kan potong rambut minimal 3 helai, karena ini nanti pasti bapak-bapaknya akan melaksanakan itu. Jangan sampai eman-eman. Eman-eman itu saya. Ya ada juga yang langsung habis, nggak apa-apa, tapi minimal tiga helai. Nanti apa itu ihram, ikot. Kalau nanti bapak dan ibu juga bingung, ikutin aja pembimbingnya. Nah, ikutin pembimbing, insya Allah kalau niatannya sudah bulat, tidak ada pikiran dunia lagi, tidak ada pikiran rumah lagi, karena ya namanya mungkin yang sudah punya cucu pasti ingatnya rumah cucu. Nanti kalau udah saatnya berangkat, ya sudah lepasin aja, sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau sudah begitu, berlakulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah ini yang ke nasta'innya hanya kepada mullah
kami menyembah kepada Allah dan hanya kepadamu-lah Allah kami meminta pertolongan. Jadi sandarkan seluruhnya di sana. Pada materi ini Bapak dan Ibu nanti akan diberikan ajaran bagaimana menggunakan pakaian ihram. Nah, kalau sekarang masih latihan ini masih enak Pak, masih boleh pakai baju. Ya. Nanti kalau di sana apa kira-kira boleh nggak pakai baju ketika menggunakan ihram? Yang bapak-bapak nggak boleh ya, makanya harus kenceng. Saya dulu awal-awalnya juga bingung. Saya kan kecil ini, pakaian ihramnya kan dibuat standar semua yang gede. Jadi pertama kali kok melorot-melorot gitu ya. Saya pikir mudah, ternyata saya praktekin sendiri agak susah. Akhirnya saya minta bantuan, gimana? Oh ternyata ada triknya juga cara mengencangkan. Nanti bisa ditanyakan dengan Ustadz Ipul, Pak Kiai Ipul Saifullah. Bagi yang mungkin belum, artinya karena ini adalah dasarnya. Nggak mungkin nanti ketika tawaf itu pakai yang model kita sekarang ini, nggak boleh masuk nanti dan juga nggak sah. Ya semuanya harus berpakaian ihram. Dan karena di sana berdesak-desakan, tentunya kekuatan ini juga harus kencang gitu ya. Sehingga kalau sudah nanti sudah fit, sudah sudah memahami benar, ditarik ibunya itu nggak apa-apa Pak. Pakaian kita biasanya kan kalau ada ibunya mesti gendoli gitu ya, gendoli menarik dari belakang, nggak apa-apa, dia tetap kencang. Ya insya Allah dia tetap kencang karena memang tidak 1.000-2.000 orang pada saat yang bersamaan itu jutaan orang insya Allah. Tapi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir, selama hati kita tenang, tentram, semuanya nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih lagi nanti kurang lebih 1 mingguan lagi lah kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa, tamu yang membawa waktu yang mustajab. Maka perbanyak membaca doa agar bisa dilancarkan, dipermudah dan lain sebagainya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah berusia lanjut nggak usah khawatir. Banyak cerita yang dari ulang itu kelihatannya karena memang setiap tahun kami dampingi. Kalau setiap tahun hanya ngantarin bapak dan ibu sampai ke asrama Haji Raja Basa. Demikian juga pulang ke sini juga banyak cerita. Sambil menunggu saya izin cerita nih Pak. Menunggu. Kami pernah membawa calon jamaah berangkat itu menggunakan kursi roda. Kemudian ada juga bapak-bapak yang kelihatannya masih gagah. Nah, kita berpikirnya konsentrasi kami petugas adalah kepada ibu yang jamaah ini yang membawa kursi roda. Kami sudah pesan kepada tim pendamping daerah, karena nanti bapak-bapak dan ibu-ibu akan didampingi satu tim daerah, pembimbing haji daerah yang sekarang lagi di SK-kan oleh Pak Bupati. Karena kalau tidak salah itu kemarin adalah Ustadz bin Hadi dari Banjir. Sama-sama tes, saya juga ikut tes, Pak Din Hadi juga ikut tes, tapi yang direkomendasikan hanya satu, itu beliau Pak Ustadz bin Hadi. Rumahnya Banjir, mudah-mudahan beliau, karena posisinya memang harus satu. Kecuali Pak Bupati udah 2 sama Munawar berangkat, berarti kita bareng-bareng berangkat ya. Ya, mudah-mudahan begitu. Tapi sesuai regulasi peraturannya memang harus satu. Insya Allah kalau saya nanti nyusul di atas 2030-an sesuai nomor antri saya juga antrinya lama gitu. Nah setelah pulang pastikan kami punya catatan ini. Oh si bapak ini yang harus ekstra, ibu ini yang harus ekstra. Jadi masing-masing sudah kami bekali. Nanti ketika harus mengangkat bawa kursi roda ya harus, ternyata kami kaget kursi rodanya itu sudah nggak dipakai lagi. Kursi rodanya udah nggak pakai lagi. Akhirnya
nggak pakai diberikan di Kemenak untuk disumbangkan gitu. Nah maksud saya adalah Bapak dan Ibu tidak usah khawatir tentang usia, ya, tidak usah khawatir tentang usia. Yang paling pasti dan banyak terjadi itu adalah lisan kita. Karena memang di tanah haram, baik di Mekah dan Madinah itu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita sampaikan, ucapin itu akan benar-benar bertuah tanah di sana itu. Contohnya jemaah haji beberapa tahun yang lalu, saya tuh nggak suka makanan Arab. Dari datang sampai pulang nggak pernah makan makanan Arab, makanannya impus. Ya, impus makanan. Ini fakta, karena saya biasanya sering minta oleh-oleh cerita apa sih yang menarik sehingga kami juga bisa mengantisipasi karena kita petugas. Akhirnya disampaikan ternyata lisan ini memang benar-benar harus dijaga. Ibu-ibu ngomong wah saya kuat, insya Allah kuat, gitu ya. Kira-kira azamnya pengen mencium Hajar Aswad, doa terus ya nggak tahu. Karena bisa jadi kanan kiri kita malaikat gitu kan. Kalau secara normal orang Indonesia kan ibaratnya pendek-pendek tuh ya. Jutaan orang di sana nggak memungkinkan akan mencium Hajar Aswad. Tapi kalau sudah Allah berkehendak kun fayakun, ya nggak tahu. Oh tiba-tiba posisinya begitu kan. Kalau mengitar itu dari keliling terus lama-lama mendekat. Jadi yang ingin kita sampaikan adalah bahwasanya Bapak dan Ibu itu kalau sudah bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala akan mudah. Cuacanya pun berbeda. Di Madinah kalau kita sekarang ini nanti kalau sesuai dengan tahun kemarin akan ke Mekah dulu kalau gelombang 2. Jadi langsung berhadapan dengan cuaca yang panas. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, walaupun di depan Ka'bah itu tidak ada atap segala macam, insya Allah sejuk. Ya insya Allah sejuk. Karena mohon maaf saya juga sudah membuktikan di sana kita nggak pakai alas kaca aja juga sejuk karena memang desainnya begitu dibuat tidak menyerap tidak menguap panas tapi menyerap panas. Kemudian daerahnya juga barokah, lalu lintas di atasnya itu nggak ada, burung-burung juga menghormati Ka'bah, pesawat terbang juga nggak boleh, jadi magnetnya luar biasa. Maka ketika nanti ibu selama di Mekah itu akan mengalami kesehatan yang luar biasa, karena nol magnetnya itu nggak ada, jadi memang bisa begitu. Artinya Bapak dan Ibu sekali lagi tidak perlu berkecil hati terkait umur, berkecil hati terkait penyakit. Insya Allah semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti Bapak dan Ibu juga akan dipraktekkan tawaf. Tawaf ini menjadi bagian yang sangat penting. Ya, karena memang berapa kita di masjid Bapak Ibu? Masjidil Haram itu 7 kali. Iya. Kalau pas kebagian yang samping Ka'bah benar deket, tengah agak jauh. Apalagi yang pinggir sebelah sini ya, tapi nikmati. Apalagi nanti mungkin, tapi mudah-mudahan nggak ada. Ada yang di tingkat 2, tingkat 3 itu dia agak jauh selisihnya. Tapi mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak di tingkat 2, tidak di tingkat 3 atau tingkat 4. Karena kalau udah di tingkat 2, 3, 4 itu berarti petugaslah yang mendorong Bapak dan Ibu. Jadi mudah-mudahan di lantai dasar yang bisa langsung berhadapan dengan Ka'bah Al-Mukarramah di sana. Nanti dijelaskan, mungkin juga bacaan-bacaannya nanti ya semampunya Bapak Ibu menghafal. Kalau doa tadi, doa sapu jagat kata kita Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, insya Allah sudah hafal semua. Karena nanti ada tanda kita mulai dari pas dengan
Hajar Aswad, nanti juga ada tanda sebagai bentuk penghormatan. Mungkin kalau kami dulu melambaikan, karena nggak mungkin mencium Hajar Aswad, maka ada isyarat untuk sebagai bentuk penghormatan. Jadi ketika misalkan Bapak Ibu nanti ada isyarat, ada yang harus dipraktekkan, maka itu jangan dipikir, ngikutin aja. Ya kalau kita model begini kan ketawa ke menghadap ke Hajar Aswad gitu kan, tapi itu sebagai bentuk penghormatan. Terima kasih Pak Haji. Ini sambil mengisi tadi kita memberikan motivasi. Iya. Izin? Oke. Baik, karena di hadapan kita sudah ada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Epul Saifullah. Sudah pada kenal ya? Ya, insyaallah ada kenal Pak Haji. Maka dari itu mari untuk mendapatkan berkah dan rahmat sekaligus ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita awali terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada beliau Bapak Kiai Haji Epul Saifullah. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi amarana bil haji wal umrah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ahli qarabatihi syai'un lillahi lahu wa lahumul fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila wa jami'il anbiya'i wal mursalin khususan Nabi Ibrahim alaihissalam, summa Nabi Ismail alaihissalam, wal malaikatul muqarrabin wa awliyaikal muqarrabin wa syuhada'i wa sholihin wal ulama'il amilin wal qura'i wal mufassirin wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat wal waqifin wal waqifati wal mujahidin fi sabilillah khususan ila risyamil qadir jailani qaddasallahu sirrahu sallallahu bimujizatihima wa bi karamatihi wa bi karamatihi wa bi maunatihi ma'asil misla sawabi maqarana al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila arwahi jami'i masyayikhina khususan ila arwahi Kiai Haji Rapandi wa mu'alifil kutubil ladzina ta'alamna wa 'alamna mu'alafatihim wa li arwahi jami'i abaina wa ummatina wa jadadina wa jadatina wa li qarabatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila ruh. Sebut arwah yang mau didoakan. Alhamdulillah. Nas'aluka Allahumma tanfa'ana bi ulumihi wa bi ulumihim wa bi dirkatihim wa ighfir lahum wa taqabbal amalahum ma'asil misra sawabi ma qarana al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ala hadihin ya Allah, dengan berkah Fatihah mukjizat Al-Quran suratul Fatihah calon tamu Muhammad ya Allah, melaksanakan ibadah haji dan umrah, sehatkan mereka ini ya Allah. Amin. Selamatkan ya Allah. Amin. Sempurnakan ibadah haji dan umrahnya ya Allah. Amin. Jadikan mereka haji yang mabrur dan mabrur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati pembawa acara Bapak Munawar, yang terhormat dan saya muliakan, saya tandimi calon tamu Allah Bibur Rahman Bibullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat tabi'in sampai umat yang akhir. Para calon tamu Allah yang saya hormati, garis bawahi, setiap kita manasik niatkan kita berdoa kepada Allah, bukan masalah sudah bisa dan belumnya, tetapi kita berdoa semoga kita sehat, menjadikan kita ibadah haji yang mabrur dan mabruro. Karena kalau manasik itu sekali lagi bukan berarti susah mudah, tapi jangan dipermudah, jangan dianggap sepele, itu maksudnya ya. Walaupun mudah, apa yang saya sampaikan tempo hari, duduk di mobil, turun, dikir, makan, minum, tidur, kayak gitulah. Tapi kalau kita menganggap sepele, bahaya nanti, laju ujung-ujungnya nggak bisa nanti. Nah, oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita praktek pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Nanti disatukan. Kalau bedanya antara haji dengan umroh tidak ada wukuf di padang Arafah, tidak ada umroh itu, tidak ada melontar jumroh yang 3 tidak ada. Nah, kalau haji ada, nanti disekalikan. Sekarang sebelum kita praktek ke lapangan, praktek di dalam dulu. Terutama ini bapak-bapak ya, karena memakai pakaian ihram, sekali lagi semuanya nanti dibuka. Nanti di sana bukan di sini. Nanti semuanya dibuka, jangan memakai sehelai apapun juga. Maaf. Baju dalam, celana dalam, mohon maaf. Jangan dipakai. Pokoknya 2 helai inilah yang kita pakai. Kalau haji agak lumayan lama. Mulai dari tanggal 8, 9, 10 pagi. Nah, hampir 3 hari ini, 2 hari semalam. Nah, jadi ini 3 hari kita memakai pakaian ini. Tapi kalau umroh paling kurang lebih sekitar 1 hari lah. Kalau dari kita gelombang belum ketahuan kita, belum ketahuan ya. Jadi kalau gelombang kedua paling kurang lebih sekitar setengah hari. Tapi kalau gelombang pertama dari Madinah kurang lebih 1 hari memakai pakaian ini. Tapi kalau bagi ibu-ibu kayak ginilah, gak ada bedanya. Tapi sunatnya memakai pakaian putih ya. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Coba bareng 2 kali lagi. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Coba saya nggak ikut, bapak-bapak ibu-ibu saja. Tuh 2, 3.
Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika labbaik. Innal hamda wa ni'mata la syarika lak. Sekarang bapak-bapak ibu-ibu coba bapak-bapak pegang kain ihramnya sambil berdiri. Kalau agak sempit porsinya boleh mundur dikit. Di antara bapak-bapak ini yang sudah ada yang ingat nggak pakai ihram? Lupa betul ya. Kalau yang baru, mana yang baru? Belum sama sekali. Ya. Ada yang nggak punya? Oh, ayo, nggak apa-apa. Belum dikasih dari bang. Oh ya, nggak apa-apa itu. Pegang dulu saya ihramnya. Ya. Terus lihat sambil lihat saya di depan. Nah, yang ininya boleh sebelah kanan, boleh sebelah kiri. Ya, macam-macam memakai pakaian ini. Yang jadi patokan bapak-bapak dengan kabel saya. Depan Pak, kalau kursinya kira-kira menghalangi bisa dipindah. Mohon maaf Pak, belakangkan aja. Bapak-bapak, dengarkan dulu sejenak saya. Bapak-bapak, cara memakai pakaian ihram ini ada 3 cara. Cuman yang 3-tiganya saya nggak sampaikan, takut pening bapak-bapak. Ya, jadi yang jadi patokan intinya Pak, ketika kita jongkok tidak terbuka, itu yang jadi patokan. Ya. Jadi yang jadi patokan ketika jongkok begini, nah tidak terbuka aurat. Nah ketika begini, kalau masih terbuka aurat berarti ada yang salah. Nah gitu. Sekarang lihat ke depan, jangan dulu diri berat. Ya. Kecuali sudah bisa. Siapa yang sudah bisa? Belum. Lupa. Ujung pada ujung samakan dulu. Nah ini ujung. Nah ini sebelah kanan. Mau sebelah kiri, sebelah sini, umpama ini yang boleh. Nah, tapi agak susah kalau saya. Kalau bapak umpama enaknya sebelah sini, ujungnya silakan. Tapi saya enak. Jadi sebelah kanan. Ini samakan begini Pak. Ini jangan begini Pak, jangan. Samakan antara kanan dengan kiri. Kayak pakai sarung. Kayak pakai sarung. Ya memang pakai sarung inilah. Kencang. Belum nanti si bapak ini. Ada ke sini Pak, dikit Pak.